Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlina, NPM 2003-090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 4B pagi. Baiklah, kalau kemarin kita sudah mengulas bab 1, 2, dan 3 dari buku Psikologi Sosial karya Tony Malim, sekarang kita akan mengulas bab selanjutnya, yaitu bab 4. Bab 4 berjudulkan konflik dan kerjasama. Secara garis besar, ketika setelah membaca bab ini, maka kita akan mendapatkan satu, pengertian identitas kelompok dan perbedaan antara kelompok luar dan dalam. 2. Pengertian identitas sosial dan sikap menghargai pengaruh identitas sosial terhadap cara kita berinteraksi dengan orang lain. 3. Menjelaskan dan mengevaluasi beberapa teori yang berkaitan dengan perilaku agresif, termasuk teori psikoanalitik dan teori belajar. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan orang menjadi agresif, termasuk dari faktor lingkungan maupun situasional. Yang terakhir yaitu 5. Mengevaluasi bukti yang menghubungkan kekerasan di televisi dan perilaku agresif. Di dalam bab ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama mengenai hubungan antar kelompok. Setiap kelompok di mana seseorang individu termasuk dapat disebut sebagai in-group. Dan kelompok di mana seseorang tidak termasuk adalah kelompok luar atau out-group. Pada bagian 1 ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu 1. Identitas sosial. Kategorisasi ini mengarah pada asumsi kesamaan di antara mereka yang dikategorikan bersama. Ketika semua anggota kelompok yang sama, beberapa kriteria tambahan selain keanggotaan kelompok diperlukan untuk membedakan orang. Hal ini tidak berlaku ketika kita menilai anggota kelompok lain. Keanggotaan kelompok itu sendiri merupakan pembeda yang penting, identitas sosial, dan ini adalah sudut pandang dari mana kami memandang orang lain. 2. Aktivasi identitas grup. Kehadiran anggota out-group berfungsi untuk memicu identitas sosial in-group. Lerdu DKK tahun 1990 menunjukkan bahwa aktivasi identitas sosial kelompok adalah proses kognitif spontan. 3. Sufisme. Sumner tahun 1906 menggambarkan bagaimana out-groups dievaluasi dari sudut pandang in-groups. Kelompok kita sendiri adalah pusat dari segalanya, dan semua yang lain dinilai berdasarkan preferensi. 4. Bias atribusi utama. Pettigrew mengacu pada bias atribusi utama. Menurutnya, anggota dalam kelompok mengaitkan perilaku mereka sendiri yang diinginkan dengan beberapa faktor stabil internal, sedangkan perilaku yang diinginkan kelompok luar dikaitkan dengan beberapa dalam situasi langsung. Selanjutnya, representasi sosial. Teori asli representasi sosial dirumuskan oleh Moscovici. Menurutnya, representasi sosial adalah kegiatan mendistorsi dan menyederhanakan peristiwa atau fenomena yang dirasakan. Next, yaitu mengenai teori konflik realitis. Mengenai hal ini, Sherif berpendapat bahwa satu, di mana individu-individu berbagai tujuan yang mengharuskan mereka untuk saling bergantung untuk mencapainya, maka mereka akan cenderung bekerja sama dan membentuk kelompok. 2. Di mana tujuan individu saling eksklusif, seperti misalnya dalam permainan kompetitif, kompetisi antar individu mencegah pembentukan kelompok dan dapat mengakibatkan keruntuhan kelompok yang ada. Setelah kita menjelaskan tentang bagian 1, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kedua. Bagian 2 ini menjelaskan tentang agresif. Penjelasan tentang agresif secara kasar terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, penjelasan secara biologis, 2 biososial, 3 psikologi sosial. Dari sudut pandang penjelasan biologis, ada 3 kategori penjelasan. 1. Mereka yang didasarkan pada teori psikoanalitik Freud dan penerusnya. 2. Mereka yang didasarkan pada etologi atau studi tentang hewan di lingkungan alami mereka. 3. Mereka yang memiliki dasar sosiobiologi atau studi tentang biologis untuk perilaku sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresif.
Antara lain yaitu 1. Faktor pribadi. Faktor ini termasuk perbedaan individu. 2. Faktor lingkungan, yaitu seperti cuaca panas atau kualitas udara yang buruk. 3. Variabel situasional, seperti adanya senjata atau semacam provokasi. And the last, mengenai kekerasan di TV. Sementara pengaruh kekerasan dan perilaku agresif yang digambarkan oleh media, dan khususnya di televisi, telah mendapat perhatian, terbukti lebih sulit untuk membangun hubungan sebab akibat dalam situasi favorability aftermath. Sementara ada banyak laporan tentang individu yang mengalami serangan kekerasan yang terlihat di TV. Sebagai contoh, 2 anak yang terlibat dalam pembunuhan James Bulger di Liverpool pada tahun 1994 adalah kasus yang khusus. Baiklah, itu saja ulasan bab 4 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.